Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman fasilitator dari Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2020 ini. Meskipun dalam keadaan pandemi, kita tentu saja tetap semangat ya untuk membuat perubahan nyata di lingkungan dan untuk terus berjuang memperjuangkan Indonesia bersih dan bebas sampah, terutama untuk target Jakstranas 2025 pengurangan sampah, di mana kita semua berperan aktif di dalamnya ya. Semoga teman-teman selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Aku bikin ini untuk kalian pelajari supaya kalian lebih pede nanti di saatnya tiba. Ya, kalian adalah pejuang-pejuang yang akan membuat perubahan dengan memfasilitasi FGD provinsi masing-masing. Aku bikinkan ini tentu saja bukan untuk menggurui ya, tetapi membagi inspirasi, membagi pengalaman, membagi semangat. Semoga ini bisa dipelajari terus-menerus sama teman-teman ya, gitu. Yuk kita mulai ya. Ini berdasarkan pengalamanku, jadi bukan berarti aku paling bisa, paling benar, tapi inilah pengalaman yang aku punya gitu ya. Nah, apa sih teknik fasilitasi gitu ya? Nah, sebelum teman-teman melihat apa teknik fasilitasi dan lain sebagainya, ada baiknya kita kenalan ya, siapa sih aku gitu ya. Ya, mungkin aku adalah Tini Martinita Pran yang sangat senang sekali ikut Jambore ya. Sejak Jambore pertama nggak ikut di Solo karena waktu itu memang tidak cocok jadwal dan mungkin kurang informasi. Yang kedua di Aceh ikut, yang ketiga di Malang ikut, yang keempat di Bali juga ikut, yang kelima hari ini saat ini 2020 tentu saja harus ikut ya, ikut bagian, dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa berjambore, bertemu muka, tidak seperti ini virtual ya. Nah, saya adalah Ketua Yayasan GSSI. GSSI-nya sendiri punya visi adalah masyarakat yang bahagia dengan lingkungannya dan saling berinteraksi. Kenapa sih harus saling berinteraksi gitu ya? Ya kalau saling berinteraksi biasanya ide-ide cemerlang itu tumbuh gitu ya. Dari obrolan-obrolan ringan itu biasanya orang akan menemukan aha gitu ya, aha momen ataupun kita bikin ini ya bareng-bareng gitu ya. Nah itu mungkin ya. Jadi disitulah peran saling berinteraksi itu diperlukan. Dan ingat, kita harus selalu bahagia, masyarakat yang bahagia dengan lingkungannya dan saling berinteraksi ya. Kami punya program isu lingkungan, edukasi dan pemberdayaan pemuda. Harus itu ya. Nilai kami adalah keterbukaan, partisipatif, apresiatif, kreatif, dan fokus pada dampak ya. Jadi dampak yang besar itu lebih kami utamakan. Nah, sebelum kelas dimulai tentu saja kita harus ini ya, bahwa kita harus jangan sampai level tahu saja, tapi itu kita harus pada level mampu ya. Jangan mau hanya sekedar tahu atau mau ya. Nah, perubahan hidup bukan berdasarkan pada sebanyak apa kita tahu gitu ya. Kalau kita tahu tapi tidak dilakukan, buat apa? Jadi dengan apa kita tahu dan dengan apa kita melakukannya, atau dan kita lakukan dengannya. Gitu. Kita tahu dan kita lakukan itu lebih baik ya. Jadi mari kita perkuat kerja otak. Dengan kerja otot, mari tunjukkan totalitas kita, terutama dalam FGD nanti gitu ya. Teman-teman, apa itu fasilitasi? Tentu teman-teman sudah paham ya. Waktu itu kita juga di pelatihan yang lalu saya sudah tahu jawaban teman-teman apa itu fasilitasi. Tapi mungkin webinar ini yang saya buatkan YouTube-nya ini adalah untuk membantu teman-teman merecall kembali apa itu fasilitasi gitu ya. Nah, fasilitasi itu adalah sesimpel bahwa cara untuk membuat
mempermudah suatu proses gitu ya. Jadi kita akan membuat mudah suatu prosesnya. Nah, mengapa sih kita perlu mempelajarinya gitu ya? Nah, saya tuh ingin kita semua ya gitu ya di FGD nanti teman-teman mampu memahami teknik fasilitasi membuka sesi. Jadi setelah teman-teman mempelajari ini tuh nanti teman-teman akan memfasilitasi satu FGD di provinsinya masing-masing. Nah, tentu saja teman-teman harus bisa punya teknik membuka sesi, terus berdiskusi seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana caranya teman-teman mengencourage teman-teman satu provinsinya untuk bisa berdiskusi aktif dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman tentu saja harus menutup sesi dengan satu clue atau satu statement yang sangat indah dan mudah difahami sehingga itu menjadi komitmen bersama. Gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman itu harus juga punya semangat untuk menggugah gitu ya, menggugah semangat. Teman-teman harus punya semangat dan menggugah semangat orang lain ya, dan menstimulasikan teknik fasilitasi. Nanti malam Rabu ya, hari ini adalah Rabu ya 2020 Rabu tanggal 23 September 2020 teman-teman akan bertemu dengan saya ya. Tapi sebelumnya saya ingin membuatkan ini supaya teman-teman bisa dulu mempelajarinya hari ini ya, pagi ini atau siang ini saya upload ya. Nah, hasil yang diharapkan sebetulnya adalah terlaksananya FGD dengan pendekatan yang aktif, interaktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan semua orang sehingga membuahkan hasil sesuai yang diharapkan ya. Apa sih? Nah, nanti kan tanggal 20 September kita akan ber-FGD. FGD-nya adalah dengan tema nih, tantangan akses data persampahan nasional dan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan di daerah gitu ya. Nah, teman-teman hasil dari FGD teman-teman itu nanti akan disampaikan oleh salah satu DRN, Dewan Relawan Nasional tentu saja, salah satu dari kami entah siapa nanti gitu ya, apakah itu Pak Dek Renung atau Kak Ijul atau Mas Anca, Mas Gemal atau saya sendiri, dan mudah-mudahan hasil FGD ini bisa kita coba bawa ke tingkat nasional. Jadi apa dong fasilitator itu gitu ya, dengan fungsinya teman-teman yang tadi itu ya, dengan tujuan yang sangat mulia itu. Nah, ya tentu saja orang yang melakukan fasilitasi artinya orang yang melakukan atau orang yang membuat mudah suatu proses, betul? Ya, gitu. Jadi orang yang melakukan fasilitasi untuk membuat suatu proses, membuat mudah suatu proses tentu saja. Nah, teman-teman, saya ingin coba merinci apa sih sebetulnya tugas-tugas fasilitator. Ya, teman-teman akan menjadi fasilitator tentunya ya. Tentu saja ini adalah tugas fasilitator secara keseluruhan atau ini adalah bekal untuk teman-teman memfasilitasi suatu hari nanti ya, bukan hanya untuk FGD ini gitu ya. Pertama adalah merencanakan, membimbing dan mengelola kelompok atau kelas dalam suatu acara serta memastikan tujuan tercapai secara efektif. Makanya teman-teman harus tahu dulu tujuannya apa gitu ya. Nah, baru setelah itu, jadi kalau teman-teman mau memfasilitasi sesuatu, teman-teman harus memastikan dulu tujuannya apa gitu. Oh, tujuannya ini. Dan teman-teman harus merencanakan dan mengelola kelompok itu agar tujuan tercapai gitu ya. Teman-teman, tugas fasilitator itu adalah pemrakarsa, tapi bukan bukan yang 100% membuat perubahan gitu ya. Jadi bukan yang memaksakan kehendak artinya ya. Nah, kemudian penunjuk jalan. Jadi ditunjukin aja jalannya ke sini ke sini ke sini ke sini. Tapi tentu saja itu kan akan mempermudah orang untuk bisa dapat ke sana gitu ya. Pendorong gitu ya, pendamai, pengumpul fakta dan pemberi fakta. Jadi teman-teman itu luar biasa gitu ya fungsinya. Dan tugasnya juga lumayan berat, tapi pasti kalau dilakukan dengan senang hati akan mudah ya.
Nah, teman-teman, tentu saja tugas utamanya adalah mengelola proses dialog dan mendorong partisipasi peserta ya. Jadi bagaimana peserta yang banyak ini, peserta Jambore nanti bisa berpartisipasi untuk membuat membuat rencana kerja provinsinya masing-masing ya di Forkom, forum komunikasinya masing-masing. Teman-teman juga mendorong peserta untuk percaya diri dalam menyampaikan pendapat, pengalaman, dan pikirannya. Siapa tahu ada pengalamannya udah panjang dan lain sebagainya, tapi teman kita itu lupa malu untuk menyampaikan itu ya, terus segan gitu ya, di-encourage untuk bisa lebih percaya diri ya, dan mengajak peserta yang dominan untuk mau mendengarkan. Nah, teman-teman hati-hati, kadang-kadang di satu forum, di satu ini tuh ada orang yang pengen ngomong aja gitu ya tanpa memberi kesempatan pada orang lain. Nah, teman-teman bisa bagaimana caranya supaya orang yang seperti ini itu bisa memberi kesempatan pada orang lain untuk berpendapat, dan dia harus mau dong mendengarkan pendapat orang lain ya gitu. Kemudian teman-teman juga dipersilahkan untuk menggunakan media yang cocok dengan kebutuhan peserta dan membantu proses ini ya. Jadi teman-teman silahkan gitu ya bereksplorasi apapun, tentu saja dengan catatan tidak menyalahi aturan dan memastikan tujuan tercapai. Kemudian peran fasilitator ini ya, ini adalah kalau teman-teman nanti memfasilitasi di lapangan ya, satu kelompok atau apapun. Nah, harus dikurangi secara bertahap dan serahkan pada peserta sehingga prosesnya akan berjalan. Suatu hari nanti fasilitator itu akan hilang dan teman-teman akan bahagia dengan melihat proses apa yang kita fasilitasi itu mereka berjalan dengan baik gitu ya. Nah, mungkin ini adalah saya pelajari dari 3 buku ya. Saya sebetulnya harus mengutip bukunya apa gitu ya, tapi saya lupa nih. Nanti mudah-mudahan di deskripsi saya tulis ya. Ini bukunya saya baca dari buku mana gitu ya. Ada yang namanya Jendela Johari gitu ya, peran fasilitator. Nah, katanya sih aku tahu, kamu tahu. Nah, disinilah ketika aku tahu, kamu tahu, fasilitator akan berperan sebagai moderator ya. Tapi kalau aku tidak tahu, kamu tahu gitu ya. Nah, fasilitatornya berperan sebagai motivator. Sekarang kalau aku tahu, kamu tidak tahu. Nah, di sini biasanya teman-teman sering kali menjadi narasumber ya, gitu ya. Nah, tapi teman-teman stuck, jangan hanya di narasumber, karena kalau narasumber pasti teman-teman udah jagoan gitu ya. Tapi kalau fasilitator itu bukan hanya sekedar narasumber ya. Narasumber mah bisa siapa aja, di mana aja, dan ahlinya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu fasilitator, perannya sangat banyak, bukan hanya sebagai narasumber. Kemudian aku tahu, kamu tidak tahu. Nah, teman-teman bisa sebagai aku dan kamu tidak tahu. Maksudnya jadi kita sama-sama nggak tahu nih gitu ya. Terus kita harus cari tahu. Maka kita sebagai mediator, ayo kita sama-sama cari tahu. Mari kita kenali satu persatu apa sih ini gitu ya. Nah, peran sebagai moderator itu saat teman-teman dan yang difasilitasinya adalah teman-teman tahu, tapi yang difasilitasinya juga tahu gitu ya. Nah, ini mungkin yang akan terjadi di FGD yang kita akan buat nanti di tanggal 28 September ya. Nah, tugasnya adalah fasilitator ini harus membangun proses dialogis, harus para peserta menanggapi, menganalisis, dan mengembangkan gagasan. Ya, jadi harus bagaimana kita membangun proses ini supaya hidup, gitu ya. Kemudian membangun proses pembelajaran di mana setiap orang yang ada di sana menjadi sumber belajar dan sekaligus peserta belajar. Dia bisa mendengarkan dan didengarkan, gitu ya. Bisa menjadi sumber belajar atau juga jadi peserta belajar, jadi belajar dari orang lain, gitu ya. Nah, ya seperti hal yang tadi saya katakan bahwa ingat peserta yang suka mendominasi harus belajar mendengarkan. Peserta yang pasif ya harus mau menyampaikan gitu ya. Nah, ini teman-teman tugasnya gitu ya. Nah,
eh ini ini harus sangat diusahakan bahwa mengajak peserta mendialogkan sesuatu yang sama-sama diketahui dan mendorong sikap positif terhadap perbedaan pendapat. Pasti nanti itu teman-teman akan melihat perbedaan pendapat, banyak debat dan lain sebagainya. Tapi ingat ya, kita pada tujuannya ya. Apa sih tujuannya ya? Nah, itu sebetulnya yang kita akan lakukan di FGD nanti gitu ya. Nah, fasilitator tentu saja diharapkan mengajak peserta saling memahami persepsi dan sikap orang lain. Ya, saling menghargai bahwa perbedaan ini adalah dilatar belakangi oleh banyak faktor. Tapi ingat tujuan kita apa gitu ya. Kita melakukan FGD itu apa, kita melakukan perubahan apa, kita menggiat lingkungan itu seperti apa dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah peran yang kedua ya. Aku tidak tahu. Jadi kita tuh tidak tahu, tapi yang difasilitasi tahu semua, tahu banyak gitu ya. Ya udah, tugas fasilitator adalah untuk memotivasi ya, meyakinkan bahwa kita bisa selalu belajar dari siapa aja. Dan ingat, setiap orang pasti punya pengalaman yang bisa dibagi, gitu ya. Dan ingat ya, dan pasti yang paling penting ini adalah sebetulnya, semua orang punya pendapat dan pandangan yang bisa dipertukarkan, sehingga proses dialogisnya akan bisa sangat dinamis, gitu ya. Dan yang pasti sebetulnya adalah mau belajar dari orang lain. Itu ya. Jadi menurut saya kadang-kadang kita merasa bahwa aku paling tahu gitu ya, tapi kita lupa ingat loh ada sesuatu yang kita juga tidak tahu. Banyak hal bukan ada gitu ya. Dan siapa tahu kita sudah tahu, tapi ada orang lain yang lebih jagoan dan lebih praktisi. Artinya lebih banyak punya pengalaman di bidang itu, sehingga kita bisa belajar banyak dari orang itu gitu ya. Nah, ini sebetulnya mungkin teman-teman di lapangan sudah sangat banyak ya yang tahu gitu ya. Aku tahu, kamu tidak tahu. Kita kasih tahu ya, mendorong peserta untuk menerima pendapat dan pengetahuan gitu ya. Kayak gelas kosong apa gelas setengah isi, jadi tidak gelas penuh gitu ya. Dan ingat, setelah kita beritahu, apakah peserta itu ya, ini yang kita sampaikan itu perlu diterapkan atau tidak, dibutuhkan atau tidak gitu ya. Dan minta sama peserta untuk bisa punya pendapat masing-masing dan memutuskan apakah ini bisa dilakukan atau tidak, bisa diadopsi oleh kita atau tidak dan lain sebagainya ya. Mediator tentu saja aku dan kamu tidak tahu ya. Jadi kita bisa menerima, saling belajar dan lain sebagainya gitu ya. Ini kita coba cari sumber belajar, misalnya, ayo kita coba cari narasumber lain gitu ya. Kemudian ayo kita cari, jadi kita di sini adalah untuk sama-sama mencari bagaimana tentang cara belajar dan mengakses sumber belajar gitu ya dari segala macam sumber yang tersedia, bisa offline, online dan lain sebagainya, bisa dari ahli, praktisi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tentu saja kalau nanti FGD kita harus membangun partisipasi peserta gitu ya. Nah, saya sih mungkin sejauh yang bisa saya sampaikan selalu kita kan dengan 5W1H ini. Dan salah satunya saya menemukan dari satu buku yang saya baca gitu ya. Nah, bukunya apa nanti harusnya ditulis ya. Terima kasih pada penulis-penulis buku yang saya baca, ada 3 buku yang saya baca. Dan akhirnya saya menemukan hal ini gitu ya. What, who, when, where, why, and how gitu ya. Ini gunanya adalah untuk menceritakan atau menguraikan, menjelaskan dan menganalisis serta menarik kesimpulan. Nah, strategi ini mungkin tadi kan ada 3 ya, menceritakan dan menguraikan itu apa sih gitu ya. Saya balikin deh. Nah, menceritakan dan menguraikan, menjelaskan dan menganalisis dan menarik kesimpulan. Mari kita satu-satu uraikan. Menceritakan dan menguraikan bisa kita ajukan pertanyaan what gitu ya.
Jadi apa enggak, terus kapan, di mana, siapa gitu ya. Jadi nanti pertanyaannya mengalir gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman akan, misalkan karena kita akan membicarakan tentang data persampahan, tentu saja teman-teman misalnya, teman-teman tahu nggak sih data persampahan itu apa, atau apapun ya yang bisa teman-teman tanyakan. Kemudian minta peserta untuk menjelaskan dan menganalisis. Ini bisa dilontarkan pertanyaan dengan bagaimana sih kejadian itu terjadi gitu ya. Coba ceritakan prosesnya dan lain sebagainya. Nanti kita bisa menganalisis apakah benar proses ini yang paling baik atau bagaimana. Terus nanti kita ngobrol gitu ya. Mengapa hal ini terjadi menurut Anda? Apakah ini setuju dengan hal seperti itu dan lain sebagainya ya. Nah, fasilitator bisa sangat mengembangkan pertanyaan-pertanyaannya dengan ya kapan, di mana, siapa, bagaimana, mengapa dan lain sebagainya. Nanti itu gali terus ya gitu. Kita akan belajar nanti malam ya, hari Rabu ini gitu ya. Strategi dan teknik membangun partisipasi peserta tentu saja ini adalah untuk menarik kesimpulan. Gimana sih caranya untuk menarik kesimpulan? Salah satu tujuan FGD nanti adalah untuk membuat satu kesepakatan antar provinsi itu untuk ya provinsi teman masing-masing untuk ayo kita berbuat seperti ini gitu ya. Nah teman-teman akan seperti ini ya, akan harus membuat menarik kesimpulan sehingga teman-teman yang lain dalam satu FGD itu setuju dengan itu. Bukan berarti teman-teman yang harus menarik kesimpulan, tapi dari apa yang diceritakan semuanya itu tadi di FGD kan teman-teman bisa ambil beberapa yang menurut forum paling penting gitu ya. Gitu. Jadi mungkin biasanya sih kadang-kadang kalau satu diskusi itu pasti akan ada yang meluas ya kemana-mana dan lain sebagainya gitu ya. Nah pastikan teman-teman menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan semula. Itu saja sih menurut saya ya. Nah, teman-teman dalam memfasilitasi tentu saja teman-teman diberikan waktu 2 jam, tapi dalam 2 jam itu teman-teman harus membaginya menjadi sesi demi sesi, segmen demi segmen gitu ya. Yang pasti sih kalau saya menyarankan ada 4 sesi ini. Yang satu adalah pengantar atau pembuka, teman-teman sampaikan pembuka, jangan lupa untuk mengenalkan diri, menyapa para tamu-tamu undangan, dan jangan lupa juga untuk menyapa tamu-tamu yang dianggap penting di sini gitu ya. Kemudian jangan lupa juga teman-teman harus mengenalkan notulennya siapa gitu ya, walaupun dia di balik layar dia sangat berjasa dalam hal ini. Nah, masuk ke kegiatan inti, tentu saja kegiatan intinya adalah FGD ya dalam hal ini. Setelah itu FGD-nya berlangsung dengan ramai dan lain sebagainya, teman-teman ingat ada refleksi atau tanya jawab ya. Dalam hal ini teman-teman akan dalam hal ini sebetulnya teman-teman adalah untuk mengambil kesimpulan tadi gitu ya, untuk mengerucutkan ya, mengerucutkan kalau dalam hal FGD nanti ini gitu ya, mengerucutkan ke arah mana sebetulnya kita ingin mengambil kesimpulan dari tujuan semula ya, dan kemudian penguatan atau penutup. Tutup dengan manis, dengan memberi semangat pada semua orang agar semua orang bisa bahagia dengan apa yang kita hasilkan hari ini gitu. Terakhir adalah saya senang sekali bilang bahwa kita adalah ini adalah salah satu dari prinsip hidup saya yang selalu saya pegang, bahwa kita adalah salah satu potongan puzzle yang akan membuat gambar yang indah bersama-sama. Nggak zaman lagi membuat segala sesuatu sendirian. Jadi jangan pengen muncul secara membuat perubahan sendirian, karena perubahan itu akan senang, akan mudah bisa dilakukan bersama-sama. Nah, ini melatar belakangi dari peserta jambore nanti, peserta yang teman-teman akan fasilitasi, tentu saja ini
adalah orang-orang dewasa yang sudah sangat paham tentang isu-isu persampahan mungkin ya gitu. Nah, tapi teman-teman tentu saja ini perlu lihat ya bahwa teman-teman suatu mungkin peserta Jambore itu ada yang sudah mempunyai pengetahuan, pengalaman yang cukup panjang atau ada juga yang belum. Tapi pastikan asumsinya adalah yang punya pengetahuan dan pengalaman dan juga gelas yang sudah terisi gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan belum penuh. Jadi dia masih bisa me, apa, menampung atau menerima pendapat-pendapat orang ya. Nah, fasilitator putan ya, maaf jangan mendominasi forum ya, karena kita hanya fasilitator. Alirkan dialogis ya. Jadi harus mendialog terus gitu ya. Arahkan dan permudah masalah ya. Dan berusaha untuk menyimpulkan dalam bahasa yang sangat mudah dan difahami oleh semua peserta gitu ya. Jangan ada kata-kata yang sulit untuk peserta pemula gitu ya. Mungkin untuk peserta yang sudah paham ya nggak apa-apa, tapi untuk pemula ini agak sulit ya gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa memenuhi gelas sehingga tumpah dan dengan cara mengeksplorasi ide-ide peserta. Jadi tampung semua ide-ide peserta dan gali semuanya supaya keluar tuh semuanya. Wah, keren. Saya sangat menunggu hasilnya karena pasti lebih keren-keren gitu ya. Masing-masing provinsi pasti unik gitu ya. Dari semua provinsi yakin ini akan sangat menarik untuk dipelajari gitu ya. Untuk para DRN tentu saja selamat menikmati semuanya gitu ya. Dan jangan lupa pastikan terjadi umpan balik feedback dari peserta. Jangan ngomong sendiri pastinya ya gitu. Nah, terus ada asumsi lain adalah asumsi pokok bukan asumsi lain ya tentu saja. Pertama ingat ya gitu. Yang kita hadapi adalah orang-orang dewasa ya, individu yang tumbuh dan berkembang dengan konsep dirinya yang kadang-kadang membutuhkan penghargaan dari orang lain. Jadi hargai, saling menghargai lah intinya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ingat teman-teman, mungkin saja banyak teman yang akan kita fasilitasi itu adalah orang-orang yang sudah matang dengan pengalaman ya. Sehingga orang-orang dewasa ini bisa jadi sumber belajar ya. Nah, teman-teman tidak boleh ya di FGD ini ceramah, pasti ya di FGD ini nggak boleh ceramah karena fungsinya teman-teman di sini bukan untuk jadi narasumber, itu aja. Teman-teman harus mengutamakan keaktifan peserta di sini ya, gali gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa orang dewasa itu kesiapan belajarnya bukan paksaan akademik, jadi bukan karena tugas sekolah, tapi dia adalah untuk kebutuhan hidupnya, gitu ya. Kebutuhan hidup melaksanakan tugas dan peran sosialnya di kehidupannya. Ini adalah uniknya orang dewasa seperti itu. Dia bukan paksaan, justru dia senang, gitu ya. Tapi ya nanti teman-teman melihat sendirilah ya unik-uniknya gitu. Nah, jadi orang dewasa memiliki kecenderungan untuk belajar memecahkan masalah kehidupannya masing-masing gitu ya. Nah, dalam hal untuk memecahkan kehidupannya masing-masing ya tentu saja teman-teman bisa meningkatkan kapasitas dari yang kita fasilitasi gitu ya. Nah, inilah daur belajar orang dewasa ya. Jadi mulai dari pengalaman peserta, lakukan pemikiran analisis, aduh gimana ini dan lain sebagainya, menarik kesimpulan, diterapkan dalam kehidupannya, terus mulai lagi dia akan menjadi siklus dan tidak akan pernah berhenti sampai ajal tiba, begitu ya. Jadi teman-teman, memfasilitasi itu tentu saja adalah perpaduan antara penguasaan teknik dan unsur-unsur kreativitas. Ya, improvisasi teman-teman dan hubungan antar manusia. Saya sangat mempercayai bahwa keunikan dan karakteristik teman-teman itu juga akan menjadi warna tersendiri bagi kita semua untuk dalam hal memfasilitasi ini. Dan saya sangat menghargai itu.
teman-teman silahkan bereksplorasi, teman-teman silahkan mengeluarkan seluruh potensi dirinya agar FGD kita bisa diikuti dengan baik, menghasilkan tujuan yang mudah-mudahan bisa difahami semua orang dan bisa direalisasikan bersama teman-teman satu provinsinya, yang mudah-mudahan akan menjadi semangat untuk membuat Indonesia bersih dan bebas sampah, ya. Selamat bertugas teman-teman. Teman-teman adalah pejuang sejati, ya. Teman-teman adalah pahlawan buat kami, gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah mendaftarkan dan berproses dalam perekrutan relawan ini. Saya sangat menghargai kami DRN dan seluruh panitia dari Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2020, walaupun virtual, kami hargai itu, gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat bertugas dan tetap semangat, ya. Terima kasih teman-teman semua. Jika teman-teman masih tentu saja ya banyak, aduh Bu, gini-gini dan lain sebagainya, tanyalah pada saya. Jika slow respon, mohon maaf. Mungkin saja saya sedang memfasilitasi atau saya sedang ngajar, saya sedang apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa saya jawab satu persatu teman-teman ya, gitu. Yang penting sih sebetulnya adalah setelah FGD ini teman-teman tidak berhenti sampai di sini ya. Silahkan bergabung bersama forum komunikasi provinsi masing-masing dan buatlah perubahan nyata di provinsinya masing-masing. Kemudian juga kawal terus hasil FGD-nya yang pasti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.